Hi folks, welcome back to my channel or welcome to my channel. Karena this actually adalah video pertama yang bakalan aku up. Welcome back to Flow Script. Jadi di channel ini aku rencananya pengen sharing beberapa hal. Yang pertama mengenai edukasi, yang kedua mengenai entertainment, yang ketiga mengenai traveling. Jadi ada saatnya I share my thoughts, my opinion, ada saatnya aku share about my learning experience, ada saatnya I'll share my journey, misalnya aku vacation and all those kind of stuff. Kalau misalnya teman-teman interested to get to know more about it, don't forget to click the like button dan juga subscribe button, help the channel to grow. It will be so meaningful for me, and let's just get started for very first content. Bye! I am actually super excited untuk konten pertama kali. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, I've been always moving dan juga go back and forth whether is this the right time to create a content? Is this the right time to start? Am I too late? And those kind of thing, guys. Jadi I decided untuk kayak let's just post the very first video and we'll see about it gitu. Nah sama halnya dengan konten topik hari ini, yaitu banyak banget teman-teman yang nanya gitu. Oh kalau misalnya kita selesai dari kuliah gitu, mendingan terjun ke dunia kerja, mendingan pilih generalis atau spesialis. What do you guys think, guys? Coba komen di bawah, menurut kalian mendingan kalian generalis atau spesialis? Let's discuss together. By the way, aku bakalan sambil take a look at my note. Jadi di sini adalah laptop aku. Aku udah take a note beberapa note gitu biar pembawaannya dan juga hal yang aku sampaikan itu bisa lebih sesuai gitu. Yang pertama kita itu harus ngerti banget nih apa definisi dari generalis dan juga spesialis before we decided untuk take path yang mana gitu. Nah yang pertama generalis itu tuh apa sih? Generalis itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan di berbagai bidang, tapi mereka nggak specialize di satu hal. Sedangkan spesialis adalah orang yang mungkin dia itu nggak ngerti a lot of different skill, tapi mereka jago di satu skill ini. Contoh yang paling simple, kita ambil industri digital marketing. Kebetulan aku juga di dunia industri digital marketing, jadi I really understand ada profesi apa-apa aja di digital marketing. Kita ambil contoh dunia atau industri digital marketing atau dunia marketing gitu ya. Nah, untuk kamu melakukan sebuah promosi untuk bisnis ataupun personal branding atau apapun itu menggunakan teknik marketing. Nah, teknik marketing ini sebenarnya itu beda-beda banget dan banyak banget. Contohnya ada copywriting, ada content writing, ada paid marketing, ada content creation, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal generalis, berarti adalah teman-teman kita atau mereka yang memang jago di hal ini semuanya, tapi dalam porsi yang sedikit. Jadi misalnya mereka ngerti sedikit tentang SEO, Search Engine Optimization. Mereka ngerti sedikit tentang paid marketing. Mereka ngerti sedikit tentang content creation. Jadi porsinya itu sedikit. Beda halnya dengan si spesialis ini. Nah, spesialis ini mungkin dia tuh nggak ngerti gimana caranya buat paid marketing, dia nggak ngerti. Tapi ketika kamu suruh dia untuk buat misalnya, oh coba dong buatin copy yang menarik, yang bakal kita tampilkan di billboard, yang bisa menggait para penonton yang pas nonton billboard ini langsung kayak, oh this is a really good brand gitu. Dan orang ini bakalan jago banget, presisi banget. Dia tahu formulanya, dia tahu gimana caranya membedakan brand tone, gimana cara membedakan brand voice untuk si copy ini agar menarik di audiens yang dituju. Nah, di sini teman-teman udah ada gambarannya ya. Kira-kira bedanya spesialis sama generalis itu sesimpel itu gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi gitu ya. Mendingan mana? Mendingan spesialis atau generalis? What do you guys think? First, aku bakal bahas dari pro-nya dulu atau benefit dari seorang generalis. Orang generalis itu biasanya cenderung lebih fleksibel. Misalnya, contohnya,
Teman-teman pasti pernah dengar kata atau istilah wear many hat. Itu biasanya kalau misalnya kamu masuk di satu perusahaan mungkin masih kecil atau di perusahaan startup, nah mereka itu divisinya masih kecil, jadi satu orang itu handle yang lumayan banyak area gitu. Jadi for example kamu adalah digital marketer di perusahaan ini, perusahaan kecil ini, dan kamu bakal nge-handle a lot of different stuff at once gitu. Jadi kamu bisa cicipin, oh ternyata begini ya rasanya jadi copywriting, oh gini ya ternyata jadi event marketing. Ada fleksibilitasnya gitu. Jadi kamu bisa coba until you find your passion. Kira-kira oh yang mana yang sesuai dan cocok dengan skill yang aku punya gitu. Jadi generalis itu jauh lebih fleksibel. Sedangkan kalau misalnya spesialis itu flexibility-nya itu nggak ada gitu, karena dia memang specialist in one thing. For example, yang tadi dia tuh specialist seorang copywriter. Kalau misalnya kamu suruh dia buat paid ads gitu, mungkin bakalan nggak bisa karena dia sama sekali tidak punya those skill, sama sekali nggak ada pengetahuan tentang itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian paksain dia, oh kamu harus buat paid ads juga gitu. Tapi bedanya, pro-nya adalah karena dia spesialis, dia sangat mengerti gimana caranya buat satu hal ini menjadi luar biasa. Back to the question, mendingan jadi seorang fresh grad yang baru lulus kuliah, generalis atau spesialis? Sebenarnya there is no real answer ya guys, nggak ada jawaban yang pasti dan yang benar. Menurut aku, coba aja yang datang duluan. Misalnya kamu dapet offer spesialis and kamu ada skill itu, ya coba aja, nggak salah gitu. Tapi kalau misalnya yang datang duluan generalis, ya nggak apa-apa, kamu juga boleh coba dulu. Jadi yang mana yang datang dulu, kamu take the opportunity, dari sana baru kita langkah maju ke depan. Now actually kalau misalnya kamu itu punya pilihan gitu ya, pilih antara generalis dan spesialis, aku tetap selalu saranin kamu go with generalis. Again, balik lagi ke poin yang tadi udah sempat dijelaskan atau dipaparin gitu ya. Karena generalis ini kamu punya kesempatan untuk explore banyak hal. Misalnya awalnya aku dulu itu graduate dengan degree finance. Tapi karena aku explore a lot of things, akhirnya ternyata aku suka di digital marketing. And now aku cemplung juga di digital marketing. Jadi I know, aku tahu aku punya skill di finance, tapi at the same time aku juga punya skill di digital marketing yang bisa aku coba sebagai karir gitu. Jadi try with generalis, tapi at the end coba fokus ke spesialis. Kenapa? Why harus fokus ke spesialis? Aku, at the end of the day, kalian itu harus jadi spesialis. Karena ketika kamu jadi generalis, apa bedanya diri kamu dengan kandidat-kandidat lain atau orang-orang lain di luar sana? Apa yang buat kamu spesial? Dan kamu harus menjadi seorang yang spesialis. Kamu special in one thing. Jadi ketika orang, misalnya kamu adalah orang yang jago banget buat ad. Ketika kamu buat ads, itu penjualannya bisa naik 100% atau penjualannya bisa naik 80%. Jadi whenever bisnis-bisnis yang butuh buat ads dengan objektifnya menaikkan sales, mereka bakalan cari kamu daripada cari si generalis ini. Jadi the conclusion of the video adalah start with generalis and then moving forward setelah 1-2 tahun, moving forward setelah kamu udah tahu passion kamu start di spesialis ini dan kamu build your network, build your skill over and over again. So, itu aja video kali hari ini. So, don't forget to subscribe and like. I'll see you guys on the next video. Kalau misalnya ada yang mau request what topic next, boleh banget komen di bawah. I'll see you guys next. Bye everyone!